Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Virgiawan Listanto dari String Labs Creative Studio. Nah, kali ini saya mau mereview produk buatan String Labs yang bernama Font Underground. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu Font Underground, jadi Font Underground ini adalah font bundle yang berisi sekitar 527 font tapi dengan lisensi bisnis atau corporate. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu apa itu lisensi corporate, jadi lisensi corporate ini adalah lisensi all-in tertinggi yang ada di String Labs gitu. Jadi sebenarnya lisensi itu ada banyak di website kami ya. Ada desktop license, ada web font license, extended web font, dan lain-lain sampai endingnya ke national corporate license atau worldwide. Nah, untuk mendapatkan national corporate license itu membutuhkan harga yang lumayan sangat tinggi. Keunggulannya apa dengan national corporate license? Keunggulannya adalah ketika ada brand besar yang mau menggunakan font kami untuk proyek mereka, jadi mereka harus membeli lisensi ini karena bisa dipakai untuk berbagai macam benefit yang teman-teman bisa lihat di sini. Jadi bisa dipakai untuk berbagai macam proyek mereka gitu. Kenapa nggak beli yang desktop license? Nah, karena di desktop license sendiri untuk keperluan brand seperti company besar atau untuk keperluan broadcast dan lain-lain, untuk keperluan logo itu tidak include. Di sini bisa kita lihat ya, non logo atau logo type usage. Terus untuk website juga tidak bisa. Jadi mereka harus membeli lisensi custom yang lain. Nah, sedangkan lisensi tertinggi yang ada di website ini yaitu Worldwide Corporate License. Nah, kenapa saya buat font bundle ini? Jadi kalau belum yang tahu, font bundle ini adalah font bundle pertama di Indonesia yang memiliki lisensi bisnis. Saya ingin membantu teman-teman semua yang seprofesi dengan saya. Mungkin ada yang profesinya desainer grafis di sebuah percetakan ya kan. Jadi mungkin teman-teman punya percetakan, teman-teman punya akun Microstock, ataupun teman-teman punya usaha jasa pembuatan website, atau teman-teman punya usaha grafis desain di Fiverr atau di email atau di sosial media seperti di Instagram. Nah, teman-teman biasanya kan butuh yang namanya font. Nah, untuk menggunakan font itu tidak bisa sembarangan karena font-font yang ada di internet itu memiliki lisensinya tersendiri. Bisa kita lihat ya, lisensi-lisensi yang ada di internet, contohnya di Davon, kan kebanyakan teman-teman kita yang belum tahu download kan dari Davon. Nah, asal teman-teman tahu aja, di Davon itu ada yang namanya lisensi 100% free for personal use, shareware, demo, public domain, dan donationware. Nah, jadi sebelum teman-teman pakai font yang ada di Davon ini, teman-teman harus baca dulu deskripsinya. Oke, saya contohkan ya. Misalkan yang ini nih, bentar. Misalkan punya saya aja ya. Kayaknya punya saya masuk top deh. Bentar. Mana ya kemarin? Sabar. Nih yang ini. Nah, jadi untuk menggunakan font saya yang bernama Saling Cinta ini, di sini tertulis lisensinya free for personal use, ya kan? Saya upload ke Davon tujuannya supaya teman-teman yang mau menggunakan font saya bisa digunain untuk keperluan pribadi. Contohnya, teman-teman mau buat poster terus dipajang di kamar, itu boleh. Ataupun teman-teman punya mobil, pengen bikin stickers, ya kan, stikernya pengen ditempel di mobil, itu bisa pakai ini gitu. Nah, jadi sebelum mendownload ini teman-teman harus baca deskripsinya terlebih dahulu, yaitu yang ini. Nah, kesalahan-kesalahan teman-teman kita yang sesama profesi yaitu desainer juga, yaitu mereka jarang membaca deskripsi yang ada di sini, ya kan? Di sini udah saya sertakan deskripsinya. Jadi dengan menginstal font ini dan membaca persyaratan ini, teman-teman dianggap mengerti dan menyetujui semua syarat dan ketentuan yang ada di bawah. Yaitu font demo ini hanya dapat digunakan untuk keperluan personal use atau keperluan pribadi atau keperluan sifatnya tidak komersil. Nah, kalau mau misalkan untuk komersil, silakan gunakan link komersial yang ada di link ini. Jadi teman-teman harus beli di sini, yaitu ke website saya. Nih. Nah, di sini ada banyak lisensi ya kan. Jadi teman-teman bisa milih sesuai dengan keterangan-keterangan yang ada di sini ya. Nih, itu. Nah, kendalanya
Untuk teman-teman yang seprofesi, baik itu business owner yang punya bisnis di bidang percetakan ataupun jasa pembuatan website, jasa jasa desain grafis itu untuk mendapatkan font-font yang bagus membutuhkan biaya yang mahal ya kan. Nah, kebayang kalau semua font ini teman-teman miliki, ya kan, terus belinya teman-teman di website saya satu per satu, nggak usah jauh-jauh deh, lisensi desktop aja. Teman-teman harus merogoh kocek sebesar $25. Bayangkan kalau di website saya ini ada sekitar 32 font, 32 page ya kan, yang berisi satu page-nya itu ada 16 ya kan. Yang berarti 500 lebih font dikali $25 itu sudah ratusan juta teman-teman gitu. Nah, di sini akhirnya saya ciptakan font underground supaya teman-teman nggak perlu ragu lagi pakai font yang ada di internet. Jadi teman-teman cukup pakai font underground ini buat project teman-teman, insya Allah halal, berkah, dan juga bisnis teman-teman lancar. Kenapa saya bilang begitu? Karena font underground ini memiliki lisensi yang sangat-sangat banyak ya, keuntungan-keuntungan yang didapat. Teman-teman bisa lihat di tab lisensi ya, di sini tadi ya. Nih, baca detail lisensi corporate. Jadi teman-teman dilihat dulu. Ketentuan umumnya seperti ini bisa dibaca, dan ketentuan yang diperbolehkan ini yaitu bla bla bla, font boleh digunakan. Nih saya bacain lagi aja ya biar nggak salah paham ya. Untuk ketentuan umum lisensinya, lisensi berlaku selamanya tanpa ada batas waktu penggunaan, yaitu lifetime. Terus lisensi yang berlaku, lisensi yang dapat digunakan untuk kebutuhan personal atau komersil. Jadi bisa buat corporate sekalipun teman-teman punya klien yang besar. Kemarin ada yang nanya ke saya ya, Bang, boleh nggak kalau saya punya klien luar negeri, fontnya saya pakai buat bikin logo klien tersebut? Apakah klien tersebut harus membeli fontnya ke Om juga gitu? Jawabannya tidak usah. Jadi teman-teman cukup membeli font underground aja, maka teman-teman boleh menggunakannya untuk kepentingan komersil, baik untuk desain logo klien ataupun pribadi gitu. Nah, terus kalau misalkan misalkan klien teman-teman itu kebetulan saya temui di internet menggunakan font saya, pasti kan saya cross check dulu kan, ini dari mana. Nah, ternyata dia bikinnya dari teman-teman yang beli font underground ini. Nah, klien tersebut nggak usah khawatir buat beli lagi, ya kan? Jadi klien tersebut cukup kontak teman-teman yang beli font underground dan minta lisensi invoice-nya aja. Jadi minta pembelian invoice-nya, terus dikasih ke saya. Nanti saya akan mengetahui bahwa ternyata benar klien ini adalah klien teman-teman yang teman-teman pakai fontnya itu melalui font underground gitu. Intinya kliennya itu bikin produknya pakai font yang ada di sini, itu nggak apa-apa, boleh banget. Terus boleh nggak buat bikin website? Itu sangat-sangat boleh ya. Nih, boleh digunakan tuh jasa pembuatan website karena kami sudah menyertakan file WOV dan WOV 2-nya untuk keperluan website gitu. Nanti kita bedah ya produk-produk dalamnya ya. Terus bisa juga untuk microstock ya. Untuk kontes desain seperti 99 desain juga bisa. Sebagai elemen pendukung pada desain akhir tanpa menyertakan file font. Jadi kalau bisa, kalau teman-teman punya proyek, file fontnya jangan dikirim. Karena itu jatuhnya adalah seperti poin yang ada di bawah, yaitu font tidak boleh dijual ulang atau disebarluaskan gitu. Jadi itu intinya kalau ada proyek terus fontnya dikasih, itu namanya disebarluaskan gitu. Jadi gak usah dikasih file fontnya, kasih file jadinya aja. Mungkin SVG, EPS, GPG, PNG, AI-nya juga nggak apa-apa dikasih, AI, PSD kasih juga nggak apa-apa. Tapi file fontnya jangan dikasih. Nanti kan ketika mereka buka kan missing font tuh. Nah, bisa teman-teman tawarin untuk beli fontnya ke saya gitu. Nah, untuk ketentuan pelanggarannya, melanggar ketentuan dengan sengaja akan mengakibatkan akun Anda disuspend atau di ban permanen ya. Terus sekali lagi saya ingetin ya, ingatlah akan dosa. Jika Anda menjual kembali produk ini, maka uang yang Anda hasilkan tidak akan berkah dan berdampak buruk terhadap kehidupan Anda. Jadi jangan pernah ya, jangan pernah dipindah tangankan, dijual ulang, disebarluaskan. Apalagi dijual di Shopee, di Tokopedia, itu tidak boleh. Karena saya sudah membuat toko Shopee dan juga Tokopedia secara resmi untuk font underground. Nah, buat teman-teman yang nggak mau ribet, mungkin pengen beli di Shopee itu bisa gitu, atau mungkin pengen beli di di Tokopedia juga bisa gitu. Ini saya udah saya buat nih ininya nih.
produknya, dan alhamdulillah udah ada yang beli gitu. Jadi kalau ada orang lain yang beli di Shopee atau di Tokopedia selain official resmi Phone Underground, itu bukan produk resmi dan kayaknya sih bakalan tidak berkah. Gitu teman-teman. Nah, kembali lagi ke lisensi, mungkin belum banyak yang tahu. Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan phone-phone yang ada di internet secara gratis. Tapi teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu bahwa phone-phone gratis yang teman-teman download yang diperbolehkan untuk commercial use itu adalah public domain atau 100% free gitu. Kita lihat ya yang contoh yang 100% free dan public domain seperti apa. Nah, ini contohnya Bebas Newy. Bebas Newy ini punya lisensi namanya public domain GPL atau OFL. Nah, ini boleh digunakan untuk komersil, untuk logo, untuk apapun segala macam boleh gitu. Tapi alangkah baiknya dibaca dulu ya deskripsinya ya. Nih dibaca dulu gitu. If you use bla 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 bla, ini dibaca dulu. Atau if you prefer purchase my phone ini, jadi dia juga jual phone-nya gitu. Intinya untuk free bisa, ini top untuk public domain gitu. Nah, sedangkan untuk yang 100% free-nya kita ambil contoh lagi ya. Misalnya kayaknya punya contoh phone-nya siapa namanya? Phone-nya Om WEP kayaknya. Ramadan apa kemarin ya? Itu kayaknya 100% free. Nih awal Ramadan. Nah, awal Ramadan ini punya lisensi yang bernama 100% free. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi, teman-teman bisa pakai phone ini untuk berbagai macam kebutuhan komersil. Dan kalau menurut saya alangkah baiknya teman-teman izin dulu ya, kontak WEP-nya untuk minta izin dulu boleh apa enggaknya gitu untuk memastikan. Nah, kekurangannya kalau misalkan teman-teman pakai phone-phone yang ada di Dafone selain public domain seperti mungkin yang 100% free kayak gini, ketika author phone yang ganti lisensinya jadi bukan 100% free, teman-teman juga bakal kena kasus. Jadi teman-teman harus minta izin dulu boleh apa enggak, atau mungkin bahkan teman-teman harus beli gitu. Nah, gitu. Sedangkan untuk phone demo ini sifatnya hanya untuk demo. Jadi untuk menunjukkan bahwa ini loh karakternya. Ini contohnya Another Danger, ini kan demo nih ya kan, phone demo nih. Nih, jadi dia untuk menunjukkan bahwa intinya tuh tampilannya seperti ini loh gitu nih. Ini kan nggak lengkap nih complete glipnya ya. Tampilannya seperti ini. Nah, untuk unlock semuanya ini teman-teman harus beli dulu gitu. Ini bisa dipakai untuk komersial use ya nggak bisa kalau teman-teman download di sini Pak, nggak bisa. Ini lisensinya demo gitu. Kan teman-teman harus beli dulu di sini di Selfie ini, di link ini gitu. selfie.com/p/ini gitu. Teman-teman harus beli di sini gitu dengan harga sekian gitu. Jadi paham ya teman-teman ya. Nah, terus lagi. Nah, sekarang kita akan nge-review produk PPT Underground yang bakal teman-teman dapatin kalau teman-teman jadi beli produk Phone Underground ini. Jadi apa aja sih isi di dalamnya seperti apa sih gitu. Mungkin teman-teman penasaran kan. Nah, nanti teman-teman itu bakal dapat satu file zip seperti ini ya. Nanti link downloadnya, link alternatifnya banyak ya. Nah, kemudian nanti ketika diekstrak akan menemukan folder-folder seperti ini yang sudah saya kategorikan ya, yaitu mungkin 1-50 biar nggak berat aja gitu, biar nggak pusing gitu nyarinya. Nah, ini font-fontnya teman-teman bisa teman-teman ekstrak lagi, nanti teman-teman bakal dapat OTF-nya, TTF-nya, WOV-nya sama WOV 2-nya gitu. Ini nanti teman-teman bisa install di komputer teman-teman gitu, dan bisa buat kebutuhan komersil gitu. Jadi nanti teman-teman bakal dapat seperti ini gitu. Nih reviewnya. Nah, kalau teman-teman tetap capek ngeliat ini ya kan, capek ngeliat satu-satu, teman-teman bisa ngeliat di website saya yaitu di stringlabscreative.com. Nah, katalognya teman-teman bisa di sini. Jadi font-font apa aja yang ada di Phone Underground yang ada di website saya, yaitu font yang per tanggal 5 Januari 2022 sampai tanggal mana nih? Dari Januari 16 2021 sampai 5 Januari 2022 gitu. Jadi kalau misalkan saya punya produk baru yang akan saya submit di website saya, itu tidak akan include ke Phone Underground gitu. Nah, berapa sih harga Phone Underground ini? Untuk saat ini lagi ada promo yaitu sebesar 997.000 dari 1.994. Jangan lupa teman-teman bisa memasukkan kode kupon HORA umum biar dapat potongan 50%. Nah, ini penawarannya cuma sampai tanggal 8 April ya. Jadi which is 4 hari lagi ya.
Kalau teman-teman lihat videonya setelah tanggal ini, teman-teman akan mendapatkan harga normal yang bukan harga seperti ini gitu. Jadi video ini hanya video review aja gitu ya. Nah, terus di sini juga ada fake ya. Jadi teman-teman bisa baca-baca dulu sebelum beli ya kan. Ini ada penjelasannya. Apakah boleh dipakai untuk logo trademark? Sangat diperbolehkan ya kan. Apakah boleh dibeli patungan atau odong-odong? Tidak boleh ya kan. Sekali lagi saya ingatkan tidak boleh. Misalkan gini. Saya punya karyawan 5 ya kan. Terus karyawan itu kerja sama saya. Apakah saya harus membeli 5 lisensi logo Phone Underground dan dikasih ke karyawan saya? Jawabannya tidak usah. Yang penting penanggung jawab perusahaannya aja yang beli gitu. Jadi karyawan teman-teman kan itu kerja buat teman-teman juga gitu kan. Jadi mereka nggak usah beli lisensinya gitu. Atau misalkan gini, saya punya usaha toko online nih, terus saya sering pakai Canva gitu kan. Kira-kira boleh nggak ini saya pakai fontnya buat Canva? Itu sangat-sangat boleh. Nah ini Canva kreator saya. Nah, jadi maksud saya itu teks-teks yang ada di sosial media ini koneksinya cepat ini Pak, lemot maklum. Nih, misalkan ini font-font ini boleh nggak buat dipakai kayak gini? Ini sangat-sangat boleh, buat Canva boleh gitu. Nah, jadi kalau teman-teman masih ragu bisa ditanya ke saya. Terus mungkin ada pertanyaan lagi, apakah boleh dijual kembali? Jawabannya tidak boleh. Bahkan jika meniru, mengadaptasi, itu akan dikenakan denda dan dilindungi jalur hukum. Jadi kami punya lisensi resminya. Terus apakah bisa langsung diakses setelah beli? Bisa gitu. Terus apakah ada refund? Nggak bisa. Makanya sebelum bayar teman-teman tanya-tanya ke saya dulu aja. Ini jadi teman-teman bisa chat CS ya di sini ya. Silakan chat CS. Nanti akan saya balas gitu dengan cepat. Intinya kami nggak ada niatan lain ya. Tujuannya hanya untuk membantu teman-teman semuanya supaya naik level gitu. Kenapa? Kenapa saya bilang naik level? Soalnya saya sendiri berawal dari orang percetakan Pak gitu. Ayah saya itu orang percetakan, jadi saya tahu seluk-beluk dunia desain itu seperti apa ya kan. Apalagi masalah penggunaan font gitu. Nah masalahnya kebanyakan orang belum tahu nih masalah lisensi. Jadi asal download aja di DaFont atau di Fontspace ya kan. Terus di-download, dipakai buat usaha yang lain kayak flyer, baliho, undangan ya kan, surat yasin segala macem. Itu kalau lisensinya bener ya nggak apa-apa Pak. Tapi kalau lisensinya salah bakal kena kasus gitu. Makanya kebetulan saya orang percetakan, jadi saya wanti-wanti ke beliau bahwa nggak usah pakai font yang ada di internet lagi. Kan kecuali yang dari Google Font atau yang dari DaFont tapi yang 100% free ya kan. Nah kalau mau pakai font saya aja yang ini nih 500 ini, jadi saya kasih ke ayah saya. Jadi insya Allah ya saya kedepannya sudah lancar lagi lah, dan nggak khawatir lagi untuk masalah penggunaan gitu. Nah ini font underground ini cocok untuk siapa saja sih? Banyak, ada graphic designer, freelancer, content creator, digital marketer juga bisa ya. Mungkin untuk sosial medianya ya. Terus untuk video kreator itu untuk di YouTube. Bahkan untuk perusahaan swasta pun seperti televisi nasional ataupun brand-brand besar seperti produk susu atau produk misalkan kecantikan itu bisa pakai ini gitu. Dan hanya 1 juta rupiah aja gitu. Bayangkan Pak, Bapak kalau misalkan beli di website saya nih ya, beli di website saya, terus Bapak ternyata perusahaan, katakanlah mungkin Bapak itu perusahaan ekspedisi terbesar di Indonesia ya kan, terus Bapak mau beli font ini untuk logo perusahaan Bapak. Nah Bapak itu nggak bisa beli desktop license Pak, nih karena kan ini penjelasannya di sini nih ya kan. Bapak harus beli national corporate license karena di sini saya tulis national for Indonesian corporate only gitu, jadi nggak bisa. Nah ketika nanti Bapak pakai aja gitu, Bapak beli nih yang desktop license terus Bapak pakai dan ketahuan saya mungkin Bapak ngiklan di YouTube. Nah, saya bisa ngajuin ini tuh somasi ke Bapak ya kan. Jadi Bapak harus beli yang national corporate license dengan harga $3.000. Bayangin Pak gitu. Jadi tunggu apa lagi ya kan, mumpung saya lagi baik hati, 500 font lisensinya corporate selamanya, unlimited output, unlimited device, cuma 997.000 aja Pak gitu. Jadi jangan tunggu lama-lama karena setelah tanggal 8 April harganya bakal naik. Oke, gitu aja untuk reviewnya ya.
Kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya, silakan tanya-tanya aja di chat CS atau di Facebook saya Virgiawan Listanto, atau Instagram saya Mas Prok, atau Instagram String Lab yaitu String Labs Creative STD gitu. Oke, demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kalau ada yang salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.